Selamat malam, saudara-saudara. Bersama saya, Pendeta Neni Suprihartati. Hari ini, Sabtu 27 November 2021. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Begitu banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan dari pagi hingga malam ini. Kini saatnya bagi kami untuk meneduhkan hati dan pikiran kami. Saat bagi kami berdiam, hingga hanya suara-Mu yang kami dengar. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari Lukas pasal 21 ayat 20 hingga ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara-saudara, hari ini adalah hari terakhir dari Minggu Kristus Raja. Dalam kalender tahun gereja, hari ini adalah hari terakhir atau tutup tahun dari putaran tahun gereja. Hari Minggu, 28 November 2021, sudah tahun baru dalam putaran tahun gereja. Kita sudah masuk dalam minggu-minggu Advent. Untuk itulah, leksionari harian hari ini mengingatkan kita untuk menyiapkan diri memasuki dan merayakan Advent. Advent bukan hanya menjadi masa penantian untuk mengenang kembali kisah kelahiran Yesus, tetapi Advent juga menjadi masa penantian bagi kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangannya kembali bukan lagi sebagai Mesias, melainkan sebagai Hakim yang adil. Bacaan Alkitab malam ini menyuarakan penghakiman atau penghukuman Allah atas kefasikan dan ketidakadilan. Allah akan bertindak sendiri atas penolakan umatnya terhadap Mesias dan penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Itu ada di pasal 21 ayat 12 hingga 19. Kehancuran Yerusalem akan segera tiba. Ini adalah hari pembalasan dan penggenapan penghakiman Allah Israel sebagai bangsa pilihan yang seharusnya menjadi berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa akan dimurnikan oleh Allah melalui penghakiman. Israel akan hancur karena tidak setia memelihara perjanjian Allah. Dan Allah benci terhadap kefasikan dan ketidakadilan. Sekalipun pelakunya adalah umatnya, bahkan orang yang lemah seperti ibu hamil atau sedang menyusui, ia tetap tidak suka. Allah tetap akan bertindak adil terhadap orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Penghakiman akan dilakukan dan kebenaran akan ditegakkan. Penghakiman merupakan cara Allah memurnikan umatnya. Allah memisahkan antara kebenaran dan kefasikan, kebaikan dan kejahatan, keadilan dan kelaliman. Saudara-saudara, perbuatan tidak adil tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada diri kita. Ketidakadilan bukan hanya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga terjadi dalam gereja, keluarga, bisnis, dan pertemanan. Sadarkah kita bahwa ketika kita berlaku tidak adil,
maka ada orang atau kelompok yang tertindas, dirugikan, disakiti, disingkirkan, dan dilupakan. Kita adalah orang percaya yang menerima Yesus sebagai Mesias. Kita bukan hanya diajak untuk menjauhkan diri dari berlaku tidak adil, tapi kita juga harus berani menyuarakan serta mengusahakan agar keadilan ditegakkan. Kita mengisi masa penantian dengan berlaku benar sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Mesias, yaitu menegakkan keadilan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini Engkau mengingatkan kami sebagai orang yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai bangsa pilihan yang Engkau percayakan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, agar hidup kami tidak lagi sebagai orang fasik. Engkau mengingatkan kami bahwa sekalipun kami hidup sebagai bangsa pilihan dan sebagai umat-Mu, namun penghakiman-Mu tetap berlaku jika kami berlaku tidak adil terhadap sesama. Saat ini, ketika kami masih dalam masa pandemi, tidak sedikit orang yang memerlukan bantuan. Baik itu bantuan dari segi materi, makanan, kesehatan, mental, bahkan pemeliharaan iman. Saudara-saudara kami yang selama masa pandemi tidak dapat ke gereja dan tidak dapat mengikuti ibadah melalui media sosial, bahkan mengikuti doa malam bersama ini. Keadaan mereka dengan berbagai kendala dan keterbatasan, sehingga tidak dapat mengikuti berbagai kegiatan pemeliharaan iman melalui media sosial. Saudara-saudara kami yang mengalami ketidakadilan atas hak yang seharusnya mereka dapatkan, yang tertindas bahkan tersingkirkan. Malam ini kami diingatkan bahwa Engkau memakai kami untuk hadir menjadi berkat bagi mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dengan pertolongan-Mu kami dapat menjangkau mereka untuk memberikan bantuan. Tolonglah kami agar dapat berlaku adil dengan tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang tinggi dan hebat, tapi juga mampu untuk hadir bagi mereka yang masih berada di bawah, yang justru membutuhkan sentuhan kasih. Tolonglah kami agar kami dapat mengisi masa penantian ini dengan hidup benar dan menegakkan keadilan, hingga Engkau datang kembali sebagai hakim yang adil. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.